defenders, lines it up for the shot. It's a goal! Bermain di depan puluhan ribu penonton, Indonesia kembali takluk melawan Irak. Misi balas dendam pun pupus. Alih-alih menang dan menguji tiket Piala Dunia 2026, Indonesia malah kembali kalah dari Irak. Kekalahan ini membuat Indonesia harus dan wajib menang di satu laga tersisa, yaitu melawan Filipina. Kekalahan Indonesia tidak luput dari faktor taktis dan non taktis dalam pertandingan yang digelar pada sore hari 6 Juni 2024. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami kekalahan yang kedua kalinya melawan Irak. Sebelum kita ulas, jangan lupa dukung channel kami dengan klik like dan subscribe. Tidak mampu memanfaatkan peluang emas. Bermain di depan 80.000 lebih fans, Indonesia seringkali sedikit mengalami tekanan. Meskipun Indonesia hampir memainkan semua pemain diaspora di babak pertama, hanya kiper dan Rizky Ridho dari Liga 1, namun Indonesia belum mampu memanfaatkan beberapa kesempatan dengan baik. Kita akui Indonesia memang dominan melakukan serangan. Bahkan penguasaan bola Indonesia mencapai 61% dibandingkan Irak yang hanya 39%. Namun agresivitas tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kreativitas serangan dan penyelesaian yang tenang. Faktor tekanan inilah yang mengakibatkan eksekusi yang tidak akurat. Pada babak pertama, dua kesempatan emas yang didapatkan pemain Indonesia tidak menghasilkan gol. Menit ke-20, tembakan strike dapat ditepis kiper. Sementara opsi lain bisa dilakukan, yaitu memberikan operan kepada Sain Patinama yang berdiri bebas. Serangan Indonesia kembali membahayakan pertahanan Irak pada menit ke-41. Kali ini Sain terlepas di sisi kiri. Dalam sudut yang tidak terlalu baik, Sain memilih mengoper ke depan gawang. Alih-alih melepaskan tembakan, namun bek kiri Irak lebih dulu menyambut bola dibandingkan Marcelino Ferdinand. Dan beberapa kesempatan lain lagi yang tidak menghasilkan gol. Blunder fatal pemain belakang dan kiper. Sulitnya menghasilkan gol diperparah dengan blunder fatal yang dilakukan oleh pemain Indonesia, terutama pemain belakang Justin Hubner dan Jordi Amat. Menit ke-54, Irak unggul 1-0 lewat penalti Aiman Hussein. Hukuman diberikan wasit sound setelah Justin Hubner menghalau bola dengan tangannya. Keadaan diperparah dengan pelanggaran fatal Jordi Amat. Pada menit ke-59, sang kapten diganjar langsung kartu merah usai melanggar pemain Irak secara keras di luar kotak penalti. Beruntung tendangan bebas yang hanya beberapa meter dari kotak penalti masih membentur kepala Justin. Menit ke-72, Indonesia kembali dihukum penalti. Giliran Hernando didakwa menjatuhkan Ali Jasim di dalam kotak terlarang. Kali ini tendangan Aiman melambung di atas mister gawang. Menit ke-88, sebuah tekanan Irak membuat Hernando membuat blunder. Mencoba mengecoh dua pemain Irak yang menekannya, Hernando justru kehilangan penguasaan bola. Ali Jasim dengan mudah menjebol gawang kosong Indonesia. Kiper Persebaya ini tampak sangat menyesali kesalahannya, tapi langsung dihibur oleh rekan-rekannya. Irak bermain efektif. Irak bermain sangat efektif dengan pertahanan yang solid. Irak tidak terlalu pusing dengan dominasi serangan Indonesia karena mereka cukup sigap dalam melakukan intercept di lini pertahanan dengan baik. Beberapa peluang emas Indonesia mampu diantisipasi lebih cepat. Pemain belakang cukup tenang dan kokoh dalam melakukan pertahanan. Meskipun Indonesia melakukan berbagai variasi serangan, pemain belakang tetap solid dengan melakukan zona marking dan man-to-man marking. Serangan mereka pun lebih lambat namun sangat membahayakan. Penetrasi pemain Irak yang membahayakanlah yang mengakibatkan peluang lewat tendangan penalti tercipta.
Selain itu, yang paling penting adalah mereka mampu memanfaatkan peluang dengan baik dari blunder-blunder yang dilakukan pemain Indonesia. Selain faktor di atas, faktor apa lagi yang mengakibatkan kekalahan kedua timnas Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk tulis di kolom komentar.